Mari kita kembali menghadap Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita dalam membaca renungan pagi kali ini, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Biarlah pembacaan firman-Mu ini Tuhan, kami diberi kekuatan, dimengerti dan dipahami lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami menangkap pesan-pesan firman Tuhan. Berbicara Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa mampu memahami firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan kita di hari Jumat 18 Februari 2022 bertajuk Pelayan Kasih Karunia. Teks bacaan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku sekalian, sudah menjadi panggilan bagi orang percaya menjadi pelayan bagi sesamanya. Namun tidak sedikit orang percaya yang tidak mengerjakan panggilan tersebut. Kalau ditanya kepada dirinya, siapakah yang mau menerima kasih karunia Allah? Sudah pasti semua orang akan menjawab, saya juga mau. Saudara juga mau. Namun ketika ditanya siapa yang mau melayani Tuhan, tidak sedikit yang seolah-olah tidak mendengar dan pergi begitu saja. Inilah realita hidup kita. Namun dalam nas firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa melalui kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima, biar itu memampukan kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang sebenar. Pertanyaannya sekarang, apakah pelayanan itu? Pelayan atau pelayanan berasal dari kata layan, yang artinya melayani, membantu, mengurus, mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya jika kamu diperhadapkan dengan pilihan, manakah yang kamu pilih? Melayani atau dilayani? Tentu banyak orang lebih cenderung memilih untuk dilayani. Misalnya dilayani sebagai tamu, dilayani sebagai tuan, dilayani sebagai pembeli, dilayani sebagai suami, dilayani sebagai istri, dilayani sebagai anak, sebagai orang tua, atasan, dan sebagainya. Tetapi Yesus, Juru Selamat hidup kita yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45 mengutarakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku sekalian, saya teringat dengan seorang tokoh yang bernama Bunda Teresa, biarawati Katolik Roma yang hidup dari tahun 1910 sampai 1997. Bunda Teresa berasal dari Calcutta, India. Dengan nama aslinya adalah Agnes Bonha Bojahu. Ia mendirikan Missionaries of Charity, misionaris cinta kasih di India, Calcutta, tahun 1950. Dan selama 47 tahun lamanya, ia melayani orang sakit, orang miskin, yatim piatu, orang yang sekarat, orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Dari pengalaman Bunda Teresa,
Akhirnya Bunda Teresa mengutarakan demikian, bahwa buah keheningan adalah doa. Buah keheningan adalah doa. Dan buah doa adalah iman. Buah iman itu adalah cinta. Dan buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Jadi pelayanan adalah buah dari cinta dan bukti dari kasih. Kasih tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi aksi yang dinyatakan dalam pelayanan. Inilah yang hendak diingatkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Agar kita menyadari bahwa setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan di dunia ini, di muka bumi ini. Dan melayani Tuhan tidak harus punya keahlian khusus, misalnya seperti bernyanyi, bermain musik, berkhotbah. Tetapi lewat ayat ini kita ditegaskan dan diingatkan bahwa layanilah Tuhan dengan karunia yang sudah kita peroleh. Sebab masing-masing orang diberikan karunia yang berbeda, satu dengan yang lain. Setiap orang Kristen harus ada di dalam pelayanan. Sebab amanat agung Tuhan Yesus tidak hanya ditujukan kepada sekelompok saja, tetapi respon terhadap tanggung jawab hidup kita sendiri. Kita punya panggilan masing-masing di muka bumi ini, di mana kita harus berada. Dalam hal ini semua orang percaya adalah utusan Tuhan. Adapun panggilan menunjukkan bahwa fungsi orang percaya adalah pelayanan tersebut. Karena setiap orang memiliki fungsi berbeda. Hal ini dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 sampai 18. Kita adalah anggota tubuh, satu anggota tubuh, tetapi banyak anggota. Orang Kristen harus menemukan tempat di mana ia dapat berkarya bagi Tuhan. Sebagai respon buat Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan untuk menggenapi rencananya, Tuhan menempatkan masing-masing individu pada tempatnya yang khusus. Itulah panggilan pelayanan. Masing-masing orang memiliki panggilan yang khas, yang spesifik, dan bertanggung jawab dalam pelayanan atau hidup dalam misi Bapa, bukan hanya para rohaniawan. Kembali lagi saudara-saudaraku, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama melalui berbagai bidang kehidupan. Ada yang misalnya melayani full sebagai hamba Tuhan, seperti saya misalnya, walaupun banyak kekurangan saya. Dan ada yang dipanggil untuk melayani sebagai profesi guru misalnya, mengajar, dokter, pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Saya teringat surat 1 Petrus 4 ayat 10 berujar demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi apapun profesi kita saat ini, lakukanlah tugas itu dengan kasih yang sungguh-sungguh. Dan mintalah hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Agar kita bisa menyatakan kasih Tuhan melalui proses kita. Sehingga semua orang bisa melihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita berdoa. Akhirnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ditugaskan dalam hidup kami, khususnya hari ini dan seterusnya, untuk bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh penuh kasih dan ikhlas kepadamu. Pimpin kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dan biarlah di masing-masing tugas kami, pekerjaan kami, hidup kami bisa melayani Tuhan dengan sesuai bidang kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.